warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripuji Agustina dari SDN 01 Bojong Minggir, sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi coaching untuk supervisi akademik bersama rekan-rekan saya. Di sini, saya sebagai supervisor, Bu Nina Puspita Ningrum sebagai coach, dan Bu Luki Mariana sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, kasus yang akan kami bahas adalah ada salah satu murid kelas 3 yang belum lancar membaca dan sering tidak masuk sekolah. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, gimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya, dengar-dengar hari ini Bu Nina akan melaksanakan proses coaching. Apakah itu benar Bu? Ya benar Bu. Oke, sebelum Bu Nina melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu ya, terkait dengan kompetensi inti coaching, lalu juga dengan prinsip coaching. Saya yakin Bu Nina sudah memahami apa saja kompetensi coaching, meliputi kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif, terus juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Dan di tengah-tengah proses coaching tersebut, saya harap Bu Nina bisa melakukannya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu meliputi kemitraan, selanjutnya ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sampai di sini bisa dipahami Bu Nina? Paham Bu. Oke, terima kasih. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dari proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta nanti mendengarkan aktif. Oke, baik Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira apa yang akan Ibu maksimalkan atau diefektifkan seperti itu Bu? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Bu. Oh, seperti itu. Jadi kompetensi spesifik yang akan dikembangkan adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sekaligus bisa mendengarkan secara aktif. Nah, dari kedua kompetensi tersebut Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang mau Bu Nina capai itu yang seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya ingin capai pada saat proses coaching yaitu saya ingin coaching saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Bu Nina, tadi Bu Nina sudah mengutarakan kompetensi yang ingin Bu Nina kembangkan dan sudah menjelaskan juga indikatornya. Silahkan sekarang melakukan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol lagi di pasca observasi ya Bu ya. Silakan Bu Nina, bisa dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Luki, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Nina, ada waktu tidak sekarang? Saya ingin curhat Bu. Oh ada Bu, ini kebetulan saya ada jam kosong Bu. Monggo. Oke. Tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas.
Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Setelah saya menceritakan ke jenengan, saya mendapatkan gambaran apa yang perlu akan saya lakukan nanti. Insya Allah Bu, saya akan coba untuk membantu. Kira-kira masalah apa ya Bu ya? Ibu kan saya mengajar kelas 3 Bu, dan ada satu anak yang belum lancar membaca. Padahal materi kelas 3 itu kan sudah lumayan sulit ya Bu. Nah, anak tersebut jarang menyelesaikan menulis atau mengerjakan soal. Terkadang malah asik bermain sendiri, dan dalam 1 minggu itu pasti ada 1 atau 2 hari itu tidak masuk dengan alasan bangun kesiangan Bu. Kenapa bisa terjadi seperti itu Bu? Apakah sudah menelusuri penyebab masalahnya? Kalau menurut pengamatan dari Bu Luki sendiri, itu kira-kira kenapa ya Bu ya? Sudah Bu, setelah saya amati dan sudah saya ajak bicara anak tersebut dan menanyakan kepada anak tersebut kenapa sudah kelas 3 belum belajar membaca. Ternyata salah satunya disebabkan orang tuanya sibuk bekerja Bu. Ibunya berjualan makanan, belanja ke pasar, berjualan, sedangkan ayahnya sibuk menjahit. Punya kakak juga sibuk menjahit Bu, dan tidak meneruskan ke jenjang berikutnya, hanya tamat SD saja. Memang di lingkungan sekolah saya itu pekerjaan orang tuanya itu ada kebanyakan itu di konveksi Bu, menjahit. Dan selain itu anak itu juga sering main HP Bu, dan sering bangun kesiangan sehingga membuatnya itu tidak pergi ke sekolah. Terus menurut Bu Luki sendiri kondisi ideal seperti apa yang Bu Luki harapkan dari anak tersebut? Oke, tentu saja kan saya mengharapkan anak tersebut dapat membaca lancar, rajin masuk sekolah, dan dapat mengikuti pelajaran seperti murid yang lain Bu. Kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut Bu? Oke, saya sudah berusaha setiap jam istirahat itu saya membantu belajar membaca Bu. Tetapi anak tersebut tidak konsentrasi dan ingin jajan dan bermain bersama teman-temannya, sehingga hanya berapa menit saja dia bertahan Bu untuk belajar membaca, kemudian memohon-mohon untuk pergi jajan. Gitu ya Bu ya. Terus apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Luki dalam meraih tujuan tersebut Bu? Ya, faktor anak itu ingin bermain bersama teman-temannya waktu istirahat itu Bu, dan juga faktor orang tuanya juga tidak peduli karena kurang peduli lah karena sibuk bekerja. Berarti menurut Bu Luki banyak hal yang menjadi hambatan Bu Luki sendiri dalam membantu anak tersebut ya Bu? Iya Bu, saya susah membuat anak tersebut konsentrasi waktu saya mengajari membaca di waktu istirahat itu ya. Terus lalu apa strategi yang akan Bu Luki lakukan belajar dari pengalaman tersebut agar membuat anak tersebut itu mau untuk belajar membaca Bu? Hal yang akan saya lakukan itu adalah saya berusaha meluangkan waktu Bu selesai mengajar untuk membantu anak tersebut belajar membaca dan membujuknya untuk bersedia juga Bu, jadi tidak ikut temannya pulang. Ya, meskipun biasanya pekerjaan tambahan saya kan banyak sekali Bu, biasanya saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan tambahan saya sebagai bendahara BOS, operator BOS, juga sekaligus menyiapkan SPJ-nya. Tetapi demi anak tersebut saya akan berusaha meluangkan waktu saya sehabis pulang sekolah Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Apalagi ada tambahan tugas yang Ibu ampuh ya, maksudnya dengan tugas sebagai operator, kemudian juga bendahara BOS, Ibu masih bisa meluangkan waktu untuk anak tersebut. Nah, jadi kalau misalkan di rating ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu dari angka 1 sampai 10 itu keberhasilan metode tersebut itu berapa Bu? Ya, kalau saya beri peringkat, menurut saya itu di angka sekitar 8-an Bu. Karena jika anak tersebut bersedia dan semangat dalam belajar membaca,
juga tidak sering membolos sekolah, tujuan yang saya inginkan itu bisa lancar membaca itu akan tercapai. Tadi Bu Luki menemukan solusi untuk membantu anak untuk belajar belajar membaca. Apakah masih ada strategi lain untuk yang Bu Luki bisa lakukan, Bu? Saya akan memberikan buku-buku cerita dengan gambar-gambar yang menarik, Bu, supaya anak tersebut tambah semangat belajar. Oh gitu ya, Bu ya. Siapa yang akan membantu itu, Bu, untuk menyusun rencana tersebut, Bu? Rekan sejawat, Bu, akan saya ajak berkolaborasi untuk membimbing bersama anak tersebut sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan saya akan mengkomunikasikan juga ini kepada orang tua siswa. Saya akan mengajak orang tuanya membantu anak tersebut belajar di rumah. Ya, betul sekali, Bu. Itu tentang berkolaborasi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa kita bisa mencapai tujuan yang Bu Luki inginkan. Nah, kira-kira ada tantangannya nggak, Bu ya? Saya kira mungkin hanya dukungan orang tua, Bu, di rumah. Tetapi saya akan berusaha memberi pengertian kepada orang tuanya bahwa anak ini juga memerlukan mereka untuk membantunya belajar di rumah. Oh gitu ya. Nah, terus untuk kapan Bu Luki itu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, secepatnya, Bu, lebih cepat lebih baik ya. Dalam minggu ini kira-kira besok lah, hari Kamis, saya akan mulai laksanakan rencana aksi tersebut, Bu, agar anak tersebut secepatnya bisa mengikuti pelajaran. Hari Kamis ya, Bu ya, berarti ini sudah hari Selasa ya, Bu ya. Lalu apakah ada pihak lain yang bisa membantu Bu Luki dalam menjalankan komitmen tersebut, Bu? Saya akan berkolaborasi tadi ya dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua siswa. Komitmen seperti apa yang Bu Luki akan lakukan agar rencananya bisa berjalan dengan baik? Anak bisa membaca lancar itu saya akan konsisten dan untuk mengajari membaca sepulang sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Bu? Dukungan yang saya butuhkan itu ya tadi, Bu, dari sekolah itu ya dari rekan sejawat dan juga terutama dari orang tuanya. Itu saya sangat membutuhkan dukungannya. Oke. Sekarang bagaimana perasaan Bu Luki setelah berbincang-bincang dengan saya ini? Alhamdulillah, Bu, lega dan senang sekali, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Bu. Oke, kalau begitu apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu Luki ceritakan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Luki. Terima kasih juga sudah berbagi cerita dengan saya. Saya tunggu kabar baiknya ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Insya Allah saya akan ceritakan kepada Ibu minggu depan kemajuan dari rencana saya. Sampai jumpa ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nina, ketemu lagi ya, Bu ya. Bagaimana, Bu, tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Ibu, coaching tadi bisa berjalan dengan lancar. Oke, terus apakah sudah didapatkan terkait indikator ketercapaian yang Bu Nina inginkan? Sudah, Bu. Tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui di kelas. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu ya. Izin
menyampaikan penilaian dari saya ya Bu ya. Luar biasa sekali tadi yang sudah dilakukan Bu Nina dalam proses coachingnya. Tadi seperti yang saya amati, proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Tadi Bu Nina sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, dalam hal ini Bu Luki ya, dan coach juga secara natural itu bisa mengeluarkan ide-ide dari permasalahan yang beliau hadapi di sekolahnya. Kemudian Bu Nina juga sudah menanyakan nih rencana aksi yang mau dilaksanakan oleh coach, dan coach juga sudah merencanakan apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan pada perbincangan kali ini. Terima kasih Bu Nina, tadi indikatornya sudah berjalan dengan baik sekali. Nah, dari proses coaching yang telah kita laksanakan tadi, kira-kira untuk proses atau pelaksanaan coaching selanjutnya, indikator ketercapaian apa saja nih yang pengen Bu Nina realisasikan di coaching berikutnya, atau yang pengen Bu Nina kembangkan lagi dari proses coaching yang akan datang? Baik Bu, saya ingin mendalami lagi Bu dan memahami lagi terkait apa itu alur tirta, dan untuk hadir secara penuh juga. Saya ingin memperbaiki lagi, mungkin minggu depannya saya akan lebih banyak berlatih agar coaching berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu Nina, itu harapan dari Bu Nina ya, semoga bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi Bu Nina. Alhamdulillah, dari pertanyaan dari proses supervisor ini, apakah ada permasalahan lagi yang mungkin bisa saya bantu Bu? Tidak Bu, cukup. Alhamdulillah, kalau begitu dari proses coaching ini saya bisa membantu Bu Nina untuk mengobservasi pelaksanaan coachingnya, dan Bu Luki juga sudah terbantukan dengan menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Terima kasih Bu Nina dan Bu Luki, coaching kita hari ini luar biasa sekali, semangat selalu untuk kita semua. Saya akhiri sesi ini ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.